Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini, pada waktu subuh yang mulia ini, kita bisa bersama-sama thalabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mumpung Lebaran Idul Kurban masih 2 hari lagi, betul ya? 2 hari lagi kita menata niat yang baik supaya apa yang kita nanti kurbankan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mari kita belajar bersama ayat yang termaktub dalam surah As-Saffat. Surah yang tadi saya baca, yakni surah urutan yang ke-37, ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-102. Saya kira ayat yang tadi saya baca sering kita dengar, terutama pada momen seperti sekarang, pada peringatan Idul Kurban. Kita harus paham bahwa ajaran Islam ini tidak pernah lepas dengan kaitannya ajaran Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya setiap solat kita selalu membaca solawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Kita pasti semua bertanya, mengapa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu digandengkan dengan Ibrahim alaihissalam? Karena memang ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan lanjutan dari risalah yang telah disampaikan oleh Abul Anbiya, yakni Ibrahim, dan Nabi kita sebagai khataman nabiyyin. Itulah sebabnya seluruh ajaran yang disampaikan oleh Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada sesuatu yang beda dengan risalah
Abul Anbiya itu. Dan ajaran yang paling paripurna berkaitan dengan risalah Nabi terakhir ini berkaitan dengan kurban. Itulah sebabnya kita di sini, hati kita terpaut dengan saudara-saudara kita yang ada di tanah suci. Sehingga walaupun raga kita di sini, sebetulnya jiwa kita di sana. Dan kita menyatukan diri dalam memperingati detik-detik terakhir bagaimana ujian Allah telah ditampakkan kepada Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara, mari kita belajar bersama dari ayat yang tadi saya baca. Di ayat yang ke-100 disebutkan, Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Kemudian Allah menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Sebenarnya kalau kita merenungkan ayat ini dan mengerti bahasa aslinya, ini bahasa ungkapan yang sangat berat. Itulah sebabnya Allah abadikan di dalam Al-Quran supaya kita bisa mengikuti bagaimana jerit tangis Ibrahim dalam seluruh hidupnya. Sehingga diabadikan dengan bahasa yang sangat begitu berat. Dia berkata, Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, ini jeritan hati yang sangat dalam sebenarnya. Rabbi habli, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku. Anugerahkan kepadaku keturunan dari antara orang-orang yang saleh. Ini bahasa, sekali lagi, bahasa yang sangat perih. Bukan bahasa biasa. Sehingga kita bisa merasakan betapa pedih hati Ibrahim. Sampai pada usia yang sangat tua, ungkapan ini tidak pernah lepas dari lisannya. Diulang, diulang, dan terus diulang. Dalam seluruh hidupnya Ibrahim diulang. Bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi sampai menjelang usia yang sangat tua. Bukan sekedar usia tua, tapi usia yang sangat tua. Dan kita bisa belajar dalam konteks ini, usia Nabi Ibrahim, menurut catatan dari saudara kita non-muslim, beliau mendapatkan anugerah keturunan itu pada usia 86 tahun. Saya yakin di sini yang usia segitu mungkin 1 atau 2 orang. Ada yang usia 86 tahun? Kayaknya belum ada. Ini menjadi sebuah tanda bahwa usia 86 tahun itu bukan usia yang jauh dari kematian. Itu usia yang sangat dekat dengan kematian. Tetapi toh Ibrahim dalam usia yang sangat tua itu, dia tidak pernah lupa dengan Tuhannya. Dia tidak pernah berpaling dari Tuhannya. Dia tidak pernah suudzon kepada Tuhannya. Bahkan dia selalu husnudzon kepada Tuhannya. Itulah sebabnya diabadikan di dalam Al-Quran supaya kita bisa meniru akhlaknya Ibrahim kepada Tuhannya. Dan itu diabadikan dalam ayat ini. Bayangkan, usia yang sangat tua begitu, ini bukan sesuatu usia yang benar-benar istimewa, tapi usia emergency, bahkan extraordinary. Tapi di detik-detik terakhir Allah mengabulkannya dan mengganjarnya dengan putra yang pertama yang disebut Ismail. Nama ini sebetulnya mengandung isyarat. Ismail itu dari 2 kata, yakni kata sami'a dan il. Apa makna sami'a? Sami'a artinya dia telah mendengar. Siapa dia yang telah mendengar? Il. Apa itu il? Il dalam bahasa Arab ilah. Apa arti ilah? Tuhan.
Sedangkan Il itu bahasa Akkadia. Karena Nabi Ibrahim berasal dari kawasan Babilonia, menyebut Tuhan dengan nama Ilu dan Il. Dalam bahasa Arab menjadi ilah. Dalam bahasa Ibrani menjadi Eloah. Dalam bahasa Suryani menjadi Aloho atau Elaha. Ini bahasa Timur Tengah, rujukannya bahasa yang tua, yakni bahasa Akkadia. Jadi makna nama Ismail, dia telah mendengar, yakni dia Tuhan yang disembah itu telah mendengar. Itulah sebabnya ketika doa itu diijabah oleh Tuhannya, maka dinisbatkan kepada nama putra, yakni Ismail. Karena doa Ibrahim, pengharapan Ibrahim, munajat Ibrahim, motifnya benar untuk investasi akhirat, maka Allah memberikan sesuatu yang sifatnya plus. Itulah sebabnya Allah menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang halim. Di sini ada dua kata kunci. Kata kunci pertama yakni minas salihin, salih. Sementara Allah menjawabnya dengan sebutan halim. Anak yang salih belum tentu halim, sedangkan anak yang halim sudah pasti salih. Mengapa yang diminta Ibrahim justru diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjawab dengan kehadiran putra yang halim? Karena motif hidup Ibrahim itu benar. Ini pelajaran bagi kita semua. Pelajaran bagi siapapun, berapapun usia kita. Jangan sampai motifnya itu keliru. Apapun yang kita lakukan. Kalau motif kita ini keliru, maka Allah tidak akan berpihak kepada kita. Kalau motif kita benar, maka Allah selalu bersama kita, Allah selalu mendengar kita, dan Allah selalu mengijabah, memberikan kelebihan kepada kita. Dan itu merupakan sunnatullah. Allah sudah berjanji kepada para nabinya begitu. Kalau motifnya benar, maka Allah berikan kelebihan. Dan ini merupakan isyarat bagi kita. Jangan remehkan dengan motif. Jangan remehkan dengan niat. Dan niat itu penting. Tanpa motif yang benar, tanpa niat yang benar, maka kita pasti akan kecewa pada akhirnya. Sekali lagi, pertanyaannya semua merujuk pada kita semua. Motif kita ini dalam segala hal, investasi dunia atau investasi akhirat. Pasti jawaban kita serempak, motifnya akhirat. Tapi ingat, barangkali itu hanya sekedar di lisan saja. Tapi prakteknya bagaimana? Kembali pada kita masing-masing. Yang penting jangan sampai motifnya itu keliru. Harus motif investasi akhirat, bukan motif investasi dunia. Nah, kita bisa bayangkan Idul Kurban itu sebenarnya menyembelih binatang. Idul Kurban itu sebetulnya menyembelih hewan, bukan menyembelih manusia. Tetapi kita pasti bertanya, mengapa syariat Idul Kurban itu harus ada drama kolosal? Drama apa itu? Peristiwa penyembelihan manusia. Kenapa tidak sejak awal Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih binatang? Tetapi kenapa harus melalui peristiwa penyembelihan manusia? Ini yang seharusnya kita renungkan. Dan pasti kita semua bertanya, memang betul Allah itu memerintahkan kepada kita Muslim ini bukan untuk menyembelih keturunan kita, tapi yang diperintahkan adalah menyembelih hewan yang kita punya.
ternak yang kita punya. Tapi kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam harus melalui peristiwa yang sangat luar biasa ini? Pasti ada maksud, pasti ada tujuan. Sekali lagi tadi saya sudah menegaskan, Nabi Ibrahim ketika berdoa Rabbi habli minas salihin, itu usia yang sangat tua. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Nabi Ibrahim itu bicara seperti ini pada usia yang sangat tua? Quran sendiri yang jawab, bukan saya, tapi Quran sendiri. Di mana itu? Dalam surah Ibrahim. Surah urutan keberapa? Surah urutan yang ke-14. Pada ayat yang ke-39, Nabi Ibrahim sendiri berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat-sangat tua. Jadi Ibrahim alaihissalam mengikrarkan diri bahwa dia mendapatkan anugerah besar dari Tuhannya di masa yang sangat-sangat tua. Hadiah apa itu? Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Tadi sudah saya sebutkan, Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail itu usia 86 tahun. Mendapatkan anak yang kedua yakni Ishak, usia Ibrahim persis 100 tahun. Bayangkan, kalau begitu selisihnya berapa tahun antara Ismail dan Ishak? 14 tahun. Di usia yang sangat-sangat tua. Dan itu bukan hanya Quran yang berkata, alal kibari alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat-sangat tua. Dikonfirmasi oleh kitab suci saudara kita. Yang Nasrani, yang Katolik, yang Protestan tahu, yang Yahudi pun tahu. Karena tercatat dalam kitab sucinya. Usia Ibrahim 86 tahun ketika Ismail lahir, dan usia Ibrahim 100 tahun ketika Ishak lahir. Kira-kira kalau kita bayangkan seperti ini, rujukannya kepada kita dalam kondisi yang sangat kuat atau sangat lemah? Sangat lemah, sangat tua. Dan disinilah yang seharusnya anak sebagai hadiah besar di masa yang sangat-sangat tua, di situ Allah menguji. Dan ujian itu nggak tanggung-tanggung. Usianya itu barangkali di antara kita sulit untuk bisa menunaikannya. Bayangkan, kalau usia Ibrahim 86 tahun, kemudian ada peristiwa Allah meminta kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya dengan ungkapan yang sangat berat sebetulnya ketika disampaikan kepada sang putra. Apa yang dikatakan Ibrahim? Falamma balagha ma'as sa'ya, maka tatkala anak itu usia baligh. Baligh, usia baligh. Kalau kita baca misalnya tafsir Jalalain, kapan Ismail itu disembelih oleh abahnya? Ternyata disebutkan usia 13 tahun. Berarti kita bisa bayangkan berapa lama Ibrahim bersama-sama hidup dengan sang putra? Hanya 13 tahun. Ketika usia 13 tahun dia berharap hidup lebih lama bersama sang putra, hidup lebih lama bersama anak semata wayangnya. Tapi pada saat seperti itu Allah perintahkan segera kamu berpisah dengan putramu. Kira-kira kalau kita bagaimana itu? Kita nggak bisa bayangkan. Kita berharap hidup lebih lama dengan sang putra. Usia kita semakin menua, anak sudah semakin besar,
13 tahun. Tapi tiba-tiba Allah perintahkan untuk berpisah. Dan itu anak satu-satunya. Kenapa sejak awal? Tadi sudah saya berkata, kenapa sejak awal Allah tidak perintahkan Ibrahim menyembelih ternak? Apa yang menjadi motif kenapa Allah tidak perintahkan itu? Karena kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa primitif, beda dengan masa kita sekarang. Harta sekarang ini dilihat dari eranya. Rumah besar, kendaraan ada. Kalau masa itu kendaraan, apa yang paling istimewa? Hanya unta. Harta yang paling berharga, apa? Hanya ternak. Dan hidup Nabi Ibrahim itu nomaden, pindah-pindah. Bayangkan tuh. Asalnya itu dari kawasan Irak, menuju pada Palestina, menuju pada Mesir, kemudian menuju pada Saudi Arabia, kembali lagi ke Palestina. Itu kira-kira perjalanan berapa lama, berapa tahun dalam seluruh hidupnya. Bayangkan, antara Mekah dan Madinah, ya, naik bus itu butuh waktu berapa jam? Sekitar 4-5 jam. Itu naik bus. Nabi Ibrahim bukan naik bus waktu itu. Nabi Ibrahim naik apa? Kendaraan yang primitif. Dan itu dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Bersama ternak yang dia punya. Kita boleh belajar dari situ. Belajar apa? Memahami hidupnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu peternak besar. Kalau dia peternak besar, ketika Allah perintahkan sembelihlah ternakmu, kira-kira Ibrahim melaksanakan atau tidak? Pasti melaksanakan. Jangankan diperintah oleh Tuhannya, tanpa diperintah oleh Tuhannya, dia berkhidmat kepada tamu yang hadir di rumahnya dengan menyembelih ternak yang dia punya. Bukankah kita masih ingat tatkala Ibrahim ada tamu yang datang kepada dirinya, dia tidak tahu tamu itu berasal dari mana. Dia tidak tahu siapa nama tamu-tamu itu. Yang dia lihat adalah manusia seperti dirinya. Dia terima dengan tangan terbuka. Itulah akhlak Ibrahim. Dan ketika tamu itu datang, apa reaksi Ibrahim? Dia langsung menyembelih ternak terbaik yang dia punya. Padahal tidak ada perintah dari Tuhannya. Dia hanya spontanitas kepada kemanusiaan. Dan itulah akhlak Ibrahim. Ada yang punya akhlak kayak begini. Ibrahim tidak pernah melihat tamu itu dari casingnya. Sementara kita melihat tamu dari casingnya. Bahkan pesantren-pesantren kalau menerima tamu, langsung diterima atau dilihat dulu casingnya? Ini kritikan untuk kita sendiri. Ibrahim bukan begitu akhlaknya. Tapi lihat apa yang terjadi. Ternyata yang datang itu bukan manusia biasa. Ternyata adalah utusan Tuhan untuk menguji dirinya dan memberi kabar gembira kalau apa yang dilakukan Ibrahim benar. Dan benar ternyata. Yang datang itu bukan manusia biasa, tapi malaikat yang menjadi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Hati-hati dengan siapapun. Jangan meremehkan orang. Karena boleh jadi yang kita remehkan itu adalah utusan Allah kepada kita. Malaikat itu tidak pensiun. Malaikat itu terus membersamai kita dan akan menguji kita. Kalau malaikat pensiun enak. Ini malaikat tidak pensiun. Tapi yang datang kepada Ibrahim ya tidak sama dengan kita. Yang datang kepada Ibrahim ternyata adalah 3 malaikat utama. Siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil. Sementara ini tercatat juga dalam kitab saudara kita yang Yahudi, tapi tidak disebut Jibril. Mereka sebut dengan istilah Slosa Enosim, 3 orang. Slosa itu 3. Kalau kita menyebut Thalatha,
bahasa Ibrani-nya selosa. Enosim, bahasa Arabnya sama dengan anas, berarti 3 orang, 3 manusia. Disebutkan di situ selosa malakhim, 3 malaikat. Siapa namanya? Gabriel, Mikael, Rafael. Kitab-kitab tafsir menyebutnya Jibril, Mikail, Israfil. Itu yang datang kepada Ibrahim. Kalau yang datang kepada kita kira-kira siapa? Allahu a'lam. Tapi nggak mungkin malaikat yang istimewa itu. Ya malaikat rahmah yang datang kepada kita. Tapi kita tidak tahu. Makanya jangan lihat orang dari casing. Hati-hati. Allah akan menguji kita. Nah, Nabi Ibrahim ketika datang tamu-tamu itu, maka Ibrahim menyembelih ternak yang terbaik yang dia punya. Padahal tanpa perintah dari Tuhannya. Ini kalau seandainya Allah sendiri yang perintah kepada Ibrahim alaihissalam, Ibrahim sembelihlah ternakmu, pasti jawaban kita sama. Ibrahim akan menyembelih ternak yang terbaik yang dia punya. Tapi masalahnya, kalau ternak itu disembelih, kira-kira ternak yang lain masih ada tidak? Masih. Itulah sebabnya Allah tidak perintahkan Ibrahim menyembelih ternaknya. Ada pertanyaan yang enggak nakal di sini. Apa itu? Kenapa Nabi Ibrahim tidak disuruh, Ibrahim sembelihlah istrimu? Kira-kira berapa waktu itu istri Ibrahim? 2. Yang pertama Sayyidah Sarah, yang kedua Sayyidah Hajar. Kalau seandainya Allah perintahkan Ibrahim sembelihlah istrimu, jawaban Ibrahim pasti sederhana, mau yang mana ya Allah? Kalau yang diminta Sarah, masih ada stok. Siapa? Hajar. Kalau yang diminta Hajar, masih ada stok. Siapa? Sarah. Itulah sebabnya Allah tidak perintahkan itu. Justru yang Allah perintahkan, Ibrahim, sembelihlah putramu. Bayangkan waktu itu, putra Ibrahim berapa? Baru 1. Baru 1, bukan 2. Kalau seandainya 2, Ibrahim pasti akan bertanya, mau yang mana? Ismail atau Ishak? Tapi waktu itu putranya baru 1. Kalau 1, kira-kira bagaimana caranya Ibrahim menjawab kepada Tuhannya? Itulah sebabnya bahasanya berat ketika disampaikan kepada sang putra, kepada Ismail. Dia berkata apa? Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Coba lihat itu dari nadanya saja. Dari nadanya itu kita bisa belajar betapa berat bahasa yang disampaikan Ibrahim kepada sang putra. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Bayangkan tuh, nadanya kayak begitu. Ini menandakan bahwa ini bahasa berat. Bahasa yang sangat berat. Dan ketika Ibrahim menyampaikan itu, dia dihadapkan pada 2 opsi. Opsi apa? Jawaban sang putra memberontak atau jawaban sang putra taslim. Hanya 2 opsi. Tidak ada jawaban yang ketiga. Terima atau tolak. Kalau kita bersama dengan Nabi Ibrahim waktu itu, yang kita bayangkan apa? Diterima atau ditolak oleh sang putra? Diterima atau ditolak? Tidak sesederhana itu yang kita bayangkan. Gak mungkin kita jawab pasti diterima. Belum tentu. Tergantung dari sang putra ini kualitasnya kayak apa. Ternyata kita lihat kualitas sang putra. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan apapun perintah Allah kepadaku. Coba bayangkan. Itulah yang membuat Nabi Ibrahim yang awalnya begitu berat bebannya, ketika jawaban itu disampaikan kepadanya,
plong perasaannya. Itulah karakter dari sang putra kalau motifnya benar. Jadi kalau motifnya benar, kita lihat anak-anak kita ini. Maka kita berharap anak-anak kita menjadi seperti Ismail. Dan kita harus seperti Nabi Ibrahim. Jangan kita minta anak kita seperti Nabi Ismail, sementara kita seperti Fir'aun. Jangan kita minta anak kita seperti Ismail, sementara kita seperti Namrud, yang hanya sekedar memerintah. Nabi Ibrahim itu seorang ayah. Ayah punya hak mutlak untuk memerintah putranya. Punya kekuasaan untuk memerintah. Punya otoritas. Tetapi otoritas itu bukan untuk menindas, tapi untuk memberikan kelegaan. Itulah Nabi Ibrahim. Kita sementara ini sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai seorang ayah, ketika tampil di rumah, itu otoriter atau tidak? Atau justru berkomunikasi? Dan ini adalah bentuk komunikasi yang dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara dialog Ibrahim dan Ismail. Nah, ketika sudah dikatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku yang aku cintai, lakukan perintah Allah apapun atas diriku. Saat itulah dia tunaikan, berdua untuk melaksanakan perintah Allah. Dan itu beban yang berat. Ketika tatkala itu terjadi, Allah kemudian menggantinya dengan domba. Dan itu dibicarakan di dalam Al-Quran. Jadi sepertinya kita bisa paham dari ayat ini, Ibrahim ikhlas untuk berpisah dengan sang putra. Dan sang putra juga ikhlas untuk berpisah dengan sang ayah. Tetapi di sini ada tujuan, apa itu? Supaya Ibrahim tidak ada rasa kepemilikan. Dan Ismail juga tidak ada rasa kepemilikan. Milik satu-satunya bagi kita hanyalah Allah saja, bukan yang lain. Itu tujuannya. Sehingga kita bisa berakhlak kepada Allah dan juga berakhlak kepada sesama. Makanya kurban yang besok kita akan sembelih itu, yang kita sembelih hakikatnya itu bukan bendanya kurban itu. Yang kita sembelih besok itu bukan binatangnya, tapi yang kita sembelih adalah rasa kepemilikan itu. Sudahkah kita bisa tunaikan itu? Kadang-kadang kita ini terjebak pada sesuatu yang sifatnya luar. Belum bisa sampai pada tahapan memahami makna di balik peristiwa itu. Padahal tujuan Allah adalah supaya kita ini tidak ada rasa ketergantungan dengan kepemilikan itu. Itulah sebabnya tidak diperintahkan menyembelih ternak. Kalau ternak yang disembelih masih ada rasa kepemilikan, masih ada stok yang lain. Tapi kalau putra yang disuruh disembelih, masih ada stok yang lain. Tidak ada. Yang ada satu-satunya milik Ibrahim hanya dia saja, bukan yang lain. Hanya dia saja. Itulah makna tauhid tingkat tinggi sudah. Itu makna tauhid yang paling asasi. Jadi kalau tauhid hanya menghindar tidak bakar kemenyan, itu gampang. Tidak datang ke dukun, itu gampang. Tapi kalau tauhid kayak begini, bisa nggak kita laksanakan itu? Berat. Tapi disitulah Allah mengajarkan kita supaya kita ini bisa berkurban dengan cara yang benar. Yang terakhir, kita tahu syariat kurban itu bukan hanya pada masa Nabi Ibrahim. Syariat kurban itu dulu sudah pernah ada di awal zamanan Nabi Adam. Ada peristiwa kurbannya Habil dan kurbannya Qabil. Kita manusia pada umumnya melihat kurban itu baik atau tidak? Pasti kita berkata baik. Kurban itu baik. Tidak ada yang berkata kurban itu jelek. Semua kurban itu baik.
Tetapi motif kurban itu yang menyebabkan kurban itu diterima atau ditolak. Kenapa kurbannya Habil diterima? Karena motifnya benar. Motifnya hanya untuk dia. Kenapa kurbannya Qabil ditolak? Karena motifnya untuk dunia. Untuk siapa? Cewek cantik ini. Siapa itu? Yang diincar oleh Qabil itu kan cewek yang pasangan yang cantik itu. Itu yang diincar. Jadi tujuannya, motifnya itu sudah salah sasaran. Makanya hasilnya ya pasti begitu. Ditolak. Kita berharap kurban kita ini semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mulai sekarang mulailah dengan niat yang benar. Bukan motif dunia. Ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dipuja mertua, ingin dipuja sanak saudara. Sawangane wingi kurban kok tak saiki gak kurban. Itu motif dunia atau motif akhirat? Motif dunia. Hilangkan itu semua. Jangan sampai yang kita lakukan nanti sia-sia. Jadi kurban itu tergantung dari motifnya. Kalau motifnya sudah lurus, kurban insya Allah akan diterima. Nah itulah sebabnya mudah-mudahan Allah memberikan kita ganjaran yang terbaik dan memberikan pelajaran kepada kita menjadi hamba yang selalu berakhlak kepada Tuhannya, hanya mencintai Dia semata-mata. Dan yang kedua, berkhidmat kepada sesama. Dengan cara seperti itu, kita diajarkan setiap tahun untuk selalu mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, itu ya. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita semua. Saya kira demikian. Semoga kita bisa lanjut puasa ini sampai besok dan Allah terima puasa kita semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.